Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Ya, silakan duduk. Kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan mengenai pemahaman berkaitan dengan bagaimana kita memilih agama. Kita akan melanjutkan pembahasan ini. Kalau sekarang kita akan merujuk pada salah satu sutta penting, salah satu khotbah Buddha yang penting berkaitan dengan hal ini. Sebelum ke sana, ini kabar baik untuk kita semua, bahwa di peletakan batu nanti direncanakan Bapak Dirjen akan hadir. Dimohon Pak Titi untuk mendampingi ya beliau. Jadi beliau akan hadir dari Jumat rencananya, Sabtu dan Minggu. Ada 2 agenda yang akan saya berikan. Satu, ini berkaitan dengan peletakan batu. Dan yang kedua, agenda penting adalah kita akan memperjelas dan mempertegas identitas agama Buddha Nusantara. Selama ini agama Buddha, orang bicara agama Buddha Nusantara, tetapi tidak punya identitas. Yang dimunculkan semua agama Buddha baru semua. Nah, apa yang menjadi identitas itu nanti yang akan salah satunya yang akan menjadi agenda beliau. Kita akan minta untuk mengungkap ini dengan persiapan yang sudah saya lakukan. Jadi kita sudah menemukan, kalau kita bicara agama Buddha Nusantara itu sebenarnya bicara agama Buddha yang ada di Mojokerto. Karena itu bicara agama Buddha Majapahit. Itu bicara agama Buddha Majapahit. Nusantara itu kan Majapahit. Ya, Nusantara itu Majapahit, bukan Sriwijaya, bukan Selendra, bukan Kahuripan. Tapi itu bicara tentang Majapahit yang kita sekarang sebut dalam dinasti berikutnya adalah dinasti Republik Indonesia gitu. Nah, orang semua bicara agama Buddha Nusantara, apa sih identitasnya gitu? Kita ini krisis identitas. Semua mengaku agama Buddha Nusantara, tetapi yang di permukaan itu bukan semua. Ya, ini nanti akan menjadi satu topik menarik, dan kami sudah menemukan tentang bagian penting identitas ini, yang nanti beliau akan saya ajak langsung ke lokasi di tempat di mana ini yang akan menjadi satu identitas agama Buddha Nusantara, yang di mana ini juga akan menjadi identitas di wihara kita. Identitas di wihara kita. Jadi beliau sudah kita kasih gambaran dan beliau sangat prestasi, dan beliau katakan akan hadir jika tidak ada agenda dari menteri ataupun dari presiden. Beliau akan hadir. Jika tidak, beliau akan mengutus untuk terkait keberlanjutan acara ini. Tapi sudah dipastikan, kemarin beliau sudah pastikan sampai saat ini tidak ada agenda dari menteri maupun dari presiden, sehingga direncanakan akan hadir. Ini akan mengungkap kembali identitas agama Buddha, karena kita ini nggak jelas identitasnya gitu loh. Identitas agama Buddha Indonesia yang memperlanjutkan Nusantara ini tidak jelas identitasnya sampai saat ini. Belum ada kejelasan apa agama Buddha Nusantara itu. Semua bicara ini itu ini, tapi tidak memiliki akar yang cukup kuat. Nah, kita sudah menemukan ini, yang nanti kita akan ungkap hal ini berkait bersamaan dengan kita upacara peletakan batu nanti. Ya, kita peletakan batu nanti. Ini yang nanti akan, ketika kita bicara agama Buddha Nusantara, itu jelas. Begitu melihat itu, tahu jelas. Buktinya ada, peninggalan candinya ada. Ini sudah kami temukan di salah satu candi yang ada di Trawulan. Di
Di salah satu candi yang ada di Trawulan kami sudah temukan bukti-bukti ini, yang nanti ini kita akan angkat ya menjadi satu gambaran penting, catatan penting tentang agama Buddha Nusantara. Nah, ini kabar baik ya untuk kita semua, maka mohon dukungannya, keterlibatan Anda di dalam acara di tanggal 8 Maret nanti ya, 8 Maret nanti mohon dukungannya dan keterlibatannya, karena sekali lagi ini tidak hanya sekedar momen untuk peletakan batu mulai pembangunan, tetapi ada agenda-agenda yang berkaitan dengan upaya kita untuk bagaimana membuka tabir atau misteri tentang agama Buddha Nusantara ini, agama Buddha Nusantara ini, sehingga akan menjadi jelas nanti ketika kita bicara agama Buddha Nusantara itu apa, yang ada korelasinya dari apa yang selama ini saya selalu katakan, mulai dari Mendut, Borobudur sampai ke Bali, ada korelasinya ke sana. Tapi ini identitas yang sangat penting sekali. Maka teman-teman dari para arkeolog mengatakan ini identitas atau kritis identitas. Ya, Indonesia, agama Buddha itu kritis identitas. Artinya nggak jelas agama Buddhanya ini agama Buddha yang seperti apa. Contoh begini, dalam sebuah keluarga si suami mengatakan aku kepala keluarga ya. Lalu si istri mengatakan loh kepala keluarga itu aku. Lalu si anak yang paling besar enggak, kepala keluarga itu aku. Nah nanti kalau nggak ada mereka berdua, aku lagi jadi kepala keluarga. Si adik dan yang lainnya ini bingung, siapa kepala keluarganya? Gitu, mengikuti si bapak dengan pola-pola apa yang sudah dia pahami, mengikuti ibu dengan feminismenya, mengikuti kakak dengan pemahaman yang masih belum mencukupi. Agama Buddha sekarang ini seperti ini. Siapa yang mau diikuti ini? Bapak, ibu, anak, kakak paling tua. Siapa yang mau diikuti? Ini belum jelas. Sehingga kita ini nggak punya arah. Agama Buddha Indonesia ini belum punya apa, kemana, siapa gitu, yang menjadi kepala keluarga, yang role modelnya itu loh, role modelnya itu apa, ini belum jelas. Nah mudah-mudahan dengan ini menjadi satu kunci penting yang akan mengungkap ini tadi, oh kepala keluarganya ini loh gitu loh. Dan nanti Anda akan jelas kalau Anda ke candi-candi di Trawulan itu sembayang apa. Selama ini kan Anda bingung nggak mau sembayang apa di sana itu, di Candi Trawulan itu. Mau siapa yang dipuja di sana di Trawulan, candi-candi itu nggak jelas. Nah nanti dengan ini Anda jadi jelas. Anda kalau ke candi-candi itu tahu harus sembayang apa, yang dipuja siapa. Sama seperti Anda ke Borobudur tahu yang dipuja siapa, ke Mendut tahu yang dipuja siapa, ke Candi Sewu yang dipuja siapa Anda tahu. Nah termasuk Anda ke Trawulan, di candi-candi Trawulan, ke candi-candi itu apa yang dipuja, kita selama ini nggak tahu. Yang ini yang menjadi satu PR dari saya dari 5 tahun lalu, dan ini udah mulai terjawab gitu. Bahwa kalau kita nanti ke Candi Brau kita tahu kita harus bayang apa, kita ke candi-candi yang lain juga kita tahu. Dan ini satu data yang sangat penting sekali kembali untuk mengutuk. Maka munculnya wihara kita ini pun tidak sekedar hanya sebagai satu bentuk kemunculan tempat ibadah saja, tetapi akan memiliki satu nilai histori penting bagaimana kita menjadi satu bagian penting untuk mengungkap identitas ini tadi. Karena selama ini ya tadi itu, siapa kepala keluarga itu ada yang buat bapak, ibu, anak paling tua, bahkan ngambil tetangga, karena tetangga ini lebih tua dari bapak gitu loh, ikut-ikutan agama luar negeri ikutan agama luar negeri, karena tetangga ini paling tua, lebih tua dari bapak, dari emaknya, dari kakak kan, tetangga yang dianggap kepala keluarga malahan. Jadi ikut budayanya tetangga si anak ini, ikut budayanya tetangga, cara hidupnya itu ikut tetangga. Nah ini nggak jelas, padahal dia tinggal di rumah dalam satu keluarga. Nah inilah yang terjadi di Indonesia, sehingga kita ini nggak mau kemana ini loh. Ini masih menjadi perdebatan
panjang, dan ternyata para peneliti di arkeologi ini pun tidak mengangkat ke publik. Nah, ini kita mau coba untuk angkat dengan data-data yang ada ini, biar nanti ini akan semakin banyak orang yang meneliti ke sana. Saya sih gak jago meneliti, cuma dorong-dorong orang aja ngasih masalah. Ini ada masalah ini gitu loh. Mereka yang meneliti gitu. Kita tinggal terima hasilnya aja. Ini kabar baik berkaitan dengan perjuangan Anda untuk mendirikan wihara Tantular Sugata Wilwatikta ini ya, yang dimana nanti kita sama-sama berharap kondisi mendukung betul-betul Pak Dirjen bisa hadir di tengah-tengah kita di 3 hari dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, yang kita akan ajak untuk melihat beberapa situs Buddhis yang ada di Mojokerto juga. Nah, ini menjadi satu kekuatan tentunya gitu ya, kekuatan bagi kita, dukungan dari pemerintah pusat kepada kita ya. Ini kabar baik dari saya. Kabar baik berikutnya, kita akan melanjutkan materi ya, yang sudah kita bahas. Nah, di minggu pembahasan materi awal, saya mengajak Anda untuk memahami tentang agama, betul ya? Memahami tentang agama. Ya, apa sih itu agama? Kita paham dari sisi akar kata dan sebagainya. Nanti yang kelewatan, Anda bisa buka YouTube ya, di Agajin TV ya. Anda bisa dengar, simak ulang di sana supaya dapat pemahaman yang utuh. Di pertemuan kedua, saya membahas mengenai dasar utama kita dalam memilih agama. Saya membagi 2 di sana, secara eksternal dan internal. Ya, secara eksternal dan internal. Ini berdasarkan tentu pemahaman-pemahaman yang ada, data-data atau pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, kita perlu mengkaji pemahaman-pemahaman ini, baik secara eksternal dan internal ini, dalam kajian teologi. Dalam kajian teologi yang tentu berakar pada Tripitaka, gitu, berakar pada Tripitaka. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai salah satu khotbah yang akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya kita itu memilih satu ajaran yang pantas untuk kita ikuti, gitu, yang pantas untuk kita ikuti, yang betul-betul bisa memberi manfaat untuk diri kita. Nah, sutta ini menjadi bagian penting, yang mana sutta ini dikenal juga sebagai Kesak Muti Sutta atau Kesak Mutia Sutta. Nah, atau juga dikenal dengan Kalama Sutta ya, Kalama Sutta. Kita akan coba untuk bahas berkaitan dengan siapa yang terlibat di sana, yaitu ya, dan juga berkaitan dengan kebingungan mereka ketika mereka itu akan memilih agama, mengikuti satu ajaran. Kebingungan mereka di mana, dan kemudian Buddha akan mengajarkan cara bagaimana menilai itu. Ini menjadi bagian penting untuk kita ya, kita semua ini, bagaimana kita itu mau mengikuti satu ajaran, menilainya bagaimana sih sesuatu itu dikatakan pantas untuk kita ikuti dan tidak. Termasuk dalam hal ini ajaran Buddha ini, pantas enggak Anda ikuti? Pantas enggak Anda ikuti? Gitu. Karena kan selama ini seperti yang saya katakan di materi sebelumnya, kita ini selalu didorong oleh faktor eksternal kan, keluarga, ya kan, pasangan, pendidikan, lingkungan sosial kita. Kita kan didorong oleh ini, faktor-faktor ini, faktor eksternal. Faktor internal yang berkaitan dengan doktrin, kajian-kajian teologi, pengalaman empiris, dan keyakinan yang menjadikan dasar tujuan hidup dalam beragama itu proses panjang. Nah, untuk menuju ke sini agar lebih mudah, sutta ini menjadi bagian penting untuk mendasarinya, gitu, mendasari pemahaman ini. Baik, jadi suatu ketika Buddha ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke satu kerajaan, yaitu Kosala, ya, kerajaan Kosala. Di satu kerajaan Kosala. Kerajaan Kosala ini
dalam beberapa catatan kotanya ya kota Sawaddi. Kota Sawaddi. Ini kerajaan yang cukup kuat sekali. Salah satu dari 4 kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Ya, sangat berpengaruh sekali pada masa itu. Di sana ada banyak penduduk yang tinggal di sana dengan beberapa suku di sana. Jadi Buddha datang di satu tempat yang namanya tempat itu Kesaputa. Ini tempat pemukiman penduduk. Ya, penduduk yang tinggal di sana itu adalah penduduk yang dikenal sebagai klan itu Kalama, suku Kalama. Maka Sutta ini juga dikenal sebagai Kalama Sutta, gitu. Artinya khotbah kepada Kalama. Kalama ini adalah suku, gitu, suku. Nah, di satu pemukiman itu tinggal penduduk yang dengan suku itu gampangnya itu adalah suku Kalama. Suku Kalama. Mereka ini sedang mengalami krisis tadi, sama seperti halnya kita, krisis identitas agama. Mereka mengalami krisis identitas ajaran, gitu. Krisis identitas ajaran. Jadi mereka bingung mau milih ajaran apa. Mau milih ajaran apa? Mereka bingung. Mengapa mereka mengalami kebingungan? Karena ketika itu datang satu guru yang diyakini guru ini memiliki kompetensi dalam penguasaan ajaran-ajaran spiritual. Datang, dia mengajarkan, begini loh perbuatan baik itu, begini loh perbuatan buruk itu, begini loh kelahiran itu. Inilah yang benar, yang lain itu enggak, gitu. Satu guru ini datang, satu guru lagi datang mengatakan hal yang sama. Ini loh yang baik, ini loh yang buruk, buahnya ini, gitu, buah kelahirannya ini, dan inilah yang benar. Mereka mengajarkan ini. Tetapi apa yang disampaikan antara guru yang satu dengan guru yang berikutnya ini berbeda, sehingga membuat penduduk setempat, yaitu suku Kalama ini bingung, yang benar ini guru yang A atau guru yang B. Mereka bicara tentang karma dan kelahiran kembali, kan, itu buah. Ini loh karma buruk, perbuatan buruk ini loh yang dikatakan perbuatan buruk. Yang dikatakan perbuatan baik itu ini loh. Nanti buah perbuatan buruk begini, lahirmu di alam ini. Yang ini bicara juga perbuatan baik begini, lahirmu di alam ini. Tapi antara guru yang A tadi dengan guru yang B ini berbeda. Yang dimaksud baik dan buruk. Yang satu mengatakan membunuh itu boleh, gitu. Yang satu mengatakan melakukan tindakan pembunuhan yang dipersembahkan kepada identitas yang tertinggi, Tuhan misalkan, gitu, dewa begitu, itu boleh, tidak apa-apa. Yang satu lagi mengatakan, oh tidak boleh. Kan bingung nih mereka ini. Mereka bingung. Yang satu mengatakan, oh mencuri untuk kebaikan itu boleh, mencuri demi kebaikan boleh. Yang satu, ya mencuri itu tetap tidak boleh. Yang satu mengajarkan berbohong demi kebaikan itu boleh. Ya satu mengatakan tidak boleh. Satu mengatakan kita marah untuk mendidik itu boleh. Kita memaki orang untuk mendidik itu boleh. Yang satu tidak boleh, karena kemarahan itu adalah penderitaan. Memaki itu adalah ucapan kasar, tidak boleh. Yang satu bilang boleh. Ini kan membuat mereka bingung gitu loh. Ini kan bicara perbuatan ya tadi ya, membuat mereka bingung. Mereka bingung, mana yang harus mereka ikuti? Itu baru 2 guru yang datang. Datang guru lagi yang ketiga, sama, beda juga dari keduanya. Datang guru lagi yang keempat, membicarakan hal yang sama, tapi berbeda yang dibicarakan. Membuat mereka semakin bingung. Harus ikut yang mana? Gitu loh. Ikut yang mana?
Yang ini mengatakan begini, yang ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Sedangkan mereka ini berempat ini berbeda. Inilah krisis identitas spiritual yang dialami oleh suku Kalama. Suku Kalama. Seperti kita, krisis identitas tentang agama Buddha. Gitu loh. Yang benar agama Buddha itu begini. Bacanya bahasanya ini. Baca ini, rupanya ini yang benar, yang lain tuh enggak, yang lain lagi datang, enggak, yang benar tuh bahasanya pakai bahasa ini, yang dibaca ini, rupanya ini, yang lain bilang, yang benar itu persembahan ke Buddha ini, yang lain ini, mana yang benar, kita ini bingung sampai sekarang, bingung, yang benar agama Buddha Nusantara itu ya agama Buddha ini, ada yang agama Buddha Kejawen, artinya agama Buddha Wisnu lah, agama Siwa Buddha lah, ada lagi yang bicara Kasogatan lah, ada lagi bicara apa lagi, yang mana sebenarnya gitu loh. Sama, mereka mengklaim diri sebagai agama Buddha Nusantara, sama, ini mengklaim diri sebagai ajaran yang benar, tapi satu sama lain saling menjatuhkan, menjelekkan. Enggak, itu enggak benar, enggak asli itu, ini enggak asli, itu enggak asli. Mereka begitu. Ini membuat mereka bingung. Ya begitu mereka mendengar kabar dari masyarakat, oh akan datang Buddha ke kota Kosala, di kerajaan Kosala, Buddha akan datang gitu di sana, dan mereka mendengar ini. Penduduk Kalama sangat senang sekali. Mereka mengumumkan, ibarat mengumumkan tadi, oh, ini tamu kehormatan siapa yang datang nih. Misalnya nanti katakan, dirjen yang datang. Dirjen itu apa? Dirjen ini adalah perwakilan, yakni pimpinan tertinggi yang ada di Kementerian Agama untuk umat Buddha, gitu. Dia pembimbing tertinggi umat Buddha yang ada di Kementerian Agama. Nah, ini kan dimunculkan, sama, siapa yang datang? Buddha Gotama. Siapa Buddha Gotama? Dia sebutkan 9 kualitas itu disebutkan. Buddha Gotama adalah, yaitu yang Anda baca Itipiso Bhagawa Arang sama Sang Buddha gitu. Kualitasnya. Dia ini pembabar Dharma. Dharma itu apa? Disebutkan di situ. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiku Akaliku Aibasiku, disebutkan begitu. Oh ini. Dia ini pembimbing sangga. Sangga itu apa? Ini. Nah, sehingga penduduk Kalama ketika itu mendengar, oh, wah ini layak dikunjungi. Dia punya kualitas ini. Dia punya kualitas ini. Dia seorang yang luar biasa. Ini layak dikunjungi kalau begitu. Layak ditemui. Karena dia pembabar Dharma yang terbaik. Nah, layak ditemui. Layak untuk ajak diskusi ini berarti. Itu muncul pemikiran ini di antara para penduduk Kalama ini tadi. Muncul pemikiran ini. Itu, muncul pemikiran ini di antara penduduk Kalama. Sehingga mereka kemudian datang menemui Buddha. Dia datang. Nah, tradisi-tradisi datangnya ini ya sama seperti yang sekarang ini terjadi, yang Anda lakukan dalam sehari-hari dalam aktivitas sebagai masyarakat Buddhis gitu ya. Jadi temu Buddha, dia datang seperti Anda lihat rupang Buddha, dia akan datang menempatkan rupang ini di sisi sebelah kanan, lalu bersujud, memberi salam, itu seperti itu. Ini tradisi ini dari zaman Buddha. Itu kenapa akhirnya Anda punya tradisi sampai sekarang ini dalam bentuk penghormatan budaya apapun, ya melihat rupang Buddha, melihat biku, pasti menempatkan mereka di posisi sebelah kanan, lalu mereka bersujud. Mereka datang, kalau mereka pakai topi, topinya dilepas. Mereka seperti itu. Kalau mereka mengenakan jubah, jubahnya itu yang sebelah kanan gini dibuka, gitu, sebelah kanan dibuka. Lalu mereka bersujud. Atau ada juga yang ketemu Buddha, mereka tuh mengelilingi Buddha 3 kali. Bentuk penghormatan ini yang sekarang ini masih
dilakukan gitu oleh masyarakat Buddha sampai saat ini kan, itu kan dilakukan gitu loh sampai saat ini. Jadi ini budaya bagaimana menghormati Buddha, yang budaya dari mana? Dari pola-pola budaya spiritual India gitu, pola-pola budaya spiritual India yang tentu sudah sangat dikontekkan pola-polanya gitu, pola-polanya sudah sangat dikontekkan. Bagaimana bersujudnya misalkan, ya di sini kita sudah sesuaikan seperti yang sudah pernah saya ajarkan kepada Anda, bagaimana duduk, bersujud dan sebagainya, nah, secara budaya dan sebagainya itu disesuaikan. Tapi pada dasarnya bentuk penghormatan ini adalah menjadi satu budaya yang menjadi budaya spiritual untuk mereka itu menunjukkan respect, hormat mereka kepada Buddha. Nah, ini dilakukan oleh mereka. Tentu mereka baru duduk, nanya kabar ke Buddha, gitu. Biasanya begitu Buddha datang di satu tempat itu, mereka akan memberikan penghormatan dari sisi penyambutan. Ada yang menyambut mereka dengan musik. Buddha datang itu disambut dengan musik, lalu dengan syair-syair pujian. Ya kayak tadi ini, salah satu syair pujian yang selalu dimunculkan adalah tadi, Iti piso bagawa arang sama sang Buddha. Ini syair pujian ini. 9 kualitas Buddha. Ini selalu menjadi satu bagian penting ketika itu dalam penyambutan. Ada dengan syair-syair lain seperti yang dilakukan oleh para dewa. Dengan musik-musik surgawi kadang disambutnya. Nah, sisi lain penghormatan lain ketika Buddha datang, begitu Buddha hadir itu, dia akan mempersiapkan air untuk cuci kaki. Gitu. Mempersiapkan air untuk cuci kaki. Setelah itu dipersilakan masuk ke dalam, lalu Buddha akan diberi apa? Persembahan air minum untuk menyegarkan tubuh. Gitu. Biasa air minum itu sudah diisi dengan ramu-ramuan. Nah, kenapa kita ada persembahan air kan kalau di Setia itu kan? Ada persembahan air dan ada 2. Jadi kita lakukan itu ada 2. Air cuci kaki dan air minum. Gitu. Air minum. Lalu begitu datang diberikan, persiapkan persembahan air itu, juga diberikan persembahan bunga. Itu bunga itu sebagai bentuk penghormatan. Sampai sekarang di India kan masih ada ya Pak. Kita kapan hari ke sana kan begitu Pak itu ya. Itu sampai sana kita disambut dengan bunga oleh mereka. Gitu. Termasuk dengan kepada para guru. Itu sampai sekarang masih gitu. Bentuk-bentuk penghormatan ini. Menyambut mereka, mempersembahkan bunga mereka. Itu sampai sekarang masih. Bukan hanya itu, sebelum mereka datang, tempat itu sudah dibersihkan dulu. Dibersihkan. Sehingga sudah disiapkan aroma-aroma wangi untuk mengusir aroma yang kurang menyenangkan, bau-bau yang tidak menyenangkan, dan mengusir serangga. Dupa dibakar di sana. Dupa dibakar di sana. Gitu. Lalu disiapkan juga ketika malam itu gelap, disiapkan juga ublik lampu-lampu. Nah, maka Anda bisa lihat persembahan kita di Setia itu selalu ada itu. Bunga, air minum, air cuci, air minum, ya, dupa, bunga, pelita. Betul. Pelita. Sehingga ketika malam hari Buddha memberikan khotbah ketika tidak masa purnama, kan gelap. Nah, itu pakai lampu itu untuk meneranginya. Gitu. Ini sesuatu yang konteks pada masa itu ya. Konteks sekali. Gitu. Konteks sekali. Dan di mana Buddha tinggal itu mereka juga sudah mempersiapkan berbagai ramuan, obat-obatan untuk mereka juga. Makanan, ketika pagi mereka akan mempersembahkan makanan. Gitu. Dan kebutuhan lainnya seperti jubah. Nah, maka itu kenapa di sini kita juga ada 8 persembahan itu. Jadi 8 persembahan ini, ya, 8 persembahan ini adalah merupakan simbol aktivitas dalam penyambutan Buddha pada masa itu. Gitu. Ini. Nanti kalau pagi, kalau ada datangnya lebih awal jam 8, kita ada pengaturan persembahan ini tiap pagi, tiap jam 8 di sini. Tiap pagi jam 8, jadi udah dibersihkan setianya, baru kita akan tempatkan dan kita akan persembahkan 8 persembahan ini. Itu pagi kalau Anda
mau ikut minggu itu jam 8 pagi kita sudah mulai. Jam 8 pagi sudah mulai. Nah, jadi ini bukan sekedar persembahan yang asal tadi itu. Nah, kalau asal selama ini ya seperti itu, hanya berdasarkan apa yang jadi kesenangan kita, tidak mengerti maknanya apa. Itu yang saya katakan krisis identitas agama. Pak Titi bilang persembahan ini begini loh, tapi ditanya apa ini? Wis pokoknya begini ini bagus. Bu Sia bilang, ndak gitu, dulu tuh orang tua ngasihnya begini ini loh. Dah begini. Loh kenapa begitu? Wis mbuh wong tuane biyennya kayak gini gitu. Tah Titin kasih lagi, ndak yang benar begini atuh. Loh kenapa begitu? Di Bogor begini orang-orang sana. Mas Wasti datang, ndak gitu yo, begini nih loh. Loh kenapa begini? Di Mataram begini kok. Padahal ini di Mojokerto gitu loh. Ini kan krisis identitas. Terus yang belakangnya bingung, kok Jen ngikutin bingung. Bapak ini ngikutin bingung, ibu ngikutin bingung. Bingung yang belakangnya, yang benar siapa ini? Gitu. Krisis identitas. Nah, kita perlu mempertegas identitas ini dengan akar kajian yang jelas. Nah, ini sudah kita temukan ya. Jadi teksnya juga sudah ada. Teks-teksnya tidak asal. Gitu loh, tidak asal. Ini menjadi bagian penting. Nah, ini juga menjadi bagian masa-masa itu yang untuk bagaimana mereka menyambut Buddha. Memberikan pujian tadi, idip iso bakal menunjukkan kualitas supaya orang tuh tahu siapa yang datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Sehingga orang akan punya antusias untuk ikut ada di sana. Gitu loh, ada di sana. Nah, ini kan bagian seperti informasi yang kami berikan. Oh, siapa yang datang? Yang akan datang nanti adalah Mahanayaka Sangga Agung Indonesia. Yang datang siapa? Ketua Umum Sangga Agung Indonesia. Yang akan datang siapa? Dirjen Bimas Buddha Kementerian Republik Indonesia. Yang akan datang siapa? Nayaka Theravada, Nayaka Mahayana, Nayaka Vajrayana, Sangga Agung Indonesia. Jelas. Oh, mereka siapa? Mereka adalah pimpinan-pimpinan yang ada di Indonesia. Nah, orang tahu siapa yang datang, yang akan memimpin di sana gitu. Ini menjadi bagian penting, sama yang dilakukan oleh penduduk Kalama ini. Cara mereka memberikan informasi seperti itu. Nah, siapa Buddha ini? Buddha disebutkan Itipiso Bhagawa Swagato Supatipano. Ini disampaikan. Baru mereka datang memberikan persembahan dan sebagainya, sudah menyapa kabar, menanyakan kabar dan sebagainya. Baru mereka bertanya kepada Buddha. Itu mereka bilang begini, Bante, ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputa. Kesaputa tadi tempat mereka berdiam tadi ya, gitu di kota Kosala ini tadi, di kerajaan Kosala ini tadi. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri. Ini yang saya katakan tadi, doktrin di sini adalah berkaitan dengan ajaran-ajaran tentang perbuatan karma, baik dan buruk dan buah-buahnya. Tetapi meremehkan, menjelek-jelekan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Ya, nah, tetapi kemudian beberapa petapa dan brahmana lainnya datang ke Kesaputa dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri. Gitu. Tetapi meremehkan, menjelekan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu. Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya, petapa mana yang jujur gitu, dan petapa mana yang berbohong gitu. Mereka minta arahan kepada Buddha. Mereka minta arahan kepada Buddha. Mereka katakan, Buddha lalu menjawab, selayaknya bagi kalian menjadi bingung gitu. Penduduk Kalama, penduduk Kalama, selayaknya kalian jadi bingung. Keraguan-keraguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan, gitu, yang membingungkan. Karena di dalam hal ini bahwa beliau ya di sini menjelaskan setelah mendengar
tentang keraguan-raguan dan ketidakyakinan para penduduk Kalama ini tadi dengan para guru-guru tadi itu, beliau menjelaskan mengapa mereka itu menjadi bingung gitu. Di sini Buddha menjelaskan juga gitu. Maka karena mereka itu tidak memiliki cukup pengetahuan atau kebijaksanaan untuk menilai yang disebut perbuatan baik itu apa, yang disebut perbuatan buruk itu apa, buahnya perbuatan buruk itu apa, buahnya perbuatan baik itu apa. Mereka tidak punya pengetahuan itu, tidak punya itu. Sehingga ketika ini menjelaskan yang berbeda-beda dan saling mengklaim mereka benar, jadi bingung gitu, menjadi bingung. Kan sama halnya tadi antara Pak Titi, Siam, Titip, Pak Swasti gitu. Sedangkan kita ini tidak cukup pengetahuan sebenarnya persembahan yang ada di zaman Buddha itu seperti apa sih gitu loh. Kita nggak punya pengetahuan itu, nggak ngerti. Pak Titi bilang gini tadi, Bu Siam bilang gitu, Teh Titin bilang gitu, Pak Swasti bilang begitu, berbeda-beda dan mengatakan semua benar. Kan kita bingung jadinya. Kita nggak punya ukuran. Nah, yang dicari harusnya apa? Bagaimana sih sebenarnya standar atau yang terjadi pada zaman Buddha? Nah, itu yang kenapa itu yang kita gali kemudian. Kita gali. Dasarnya apa? Kajian teologi. 8 persembahan ini ada jelas di dalam Tipitaka. Teksnya ada. Nah, Pak Titi mau bantah, mana kajiannya? Bu Siam, ini katanya dulu orang-orang dulu udah begini orang tua. Mana buktinya? Kajiannya mana? Di zaman Buddha seperti itu enggak? Tadi begitu, Mas Wasti begitu. Enggak punya bukti semua, berarti yang ini tidak bisa diikuti. Gitu. Ternyata yang bisa diikuti punya Pak Titi. Jelas ada kajiannya. Ini loh zaman Buddha seperti ini. Ini loh yang dilakukan oleh Raja Bibisara begini dalam menyambut Buddha. Yang dilakukan oleh suku Kalama menyambut Buddha itu seperti ini. Jelas. Yang dipersembahkan itu ini loh, ini. Jelas. Sehingga ada dasarnya gitu loh. Ada dasar kajiannya. Ada dasar kajiannya. Sehingga yang lain nggak bisa bantah kan, oh ini katanya orang tua dulu kok, ini katanya di Bogor begini gitu. Yang satu di Mataram itu begini gitu. Nah, Pak Titi punya kajian. Nah, ini loh. Apa buktinya? Kajian teologinya ini. Sejarahnya di zaman Buddha seperti ini. Zaman Buddha mereka menyambut seperti ini. Nah, kan jadi jelas gitu loh. Jadi jelas. Sama ketika itu Buddha mengatakan bahwa wajar kalian bingung karena kalian tidak memiliki cukup pengetahuan untuk membedakan apa yang baik, apa yang buruk, apa sih buah-buah dari kebaikan, apa buah-buah dari perbuatan buruk. Tidak punya pengetahuan ini sehingga kalian bingung untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Mereka bingung. Buddha menekankan hal ini kepada mereka sehingga ketika itu suku Kalama sadar, oh iya, kami tidak punya pengetahuan untuk ukuran apa sih dikatakan baik dan buruk. Sehingga ketika sini mengatakan baik, buruk, ya iya, tapi sini mengatakan baik buruk kok berbeda. Jadi bingung dia. Oh, ini begini ngomongnya, katanya sini membunuh boleh. Asal itu dipersembahkan untuk yang tertinggi, para dewa, pencipta dunia, boleh. Yang sini bilang tidak boleh, membunuh itu tidak boleh. Yang sini mengatakan, sini membunuh itu boleh, nanti hidup kita akan sejahtera, kita akan dilindungi. Yang sini mengatakan, tidak, membunuh itu kejahatan, tidak boleh. Itu membuat kita itu sengsara hidupnya, rezeki kita susah. Yang sini bilang, berbohong demi kebaikan, boleh. Asal demi kebaikan, tidak apa-apa itu. Tetap ada karena baiknya, gitu kan. Yang sini bilang, tidak boleh. Namanya berbohong, ya tetap berbohong. Itu hal yang tidak nyata yang disampaikan dan bisa membuat orang tersesat pandangannya. Yang satu bilang lagi, marah demi kebaikan boleh.
Kita ngomong kasar asal demi kebaikan boleh. Nah itu tidak bisa. Marah itu batin yang menderita. Bicara kasar itu batin yang diliputi kebencian. Ini penderitaan, akar penderitaan. Bisa membuat kita jatuh ke alam-alam yang rendah. Nah satu bilang, ya enggak, asal itu demi kebaikan orang itu kok. Nah satu begitu. Tidak punya ukurannya, bingung. Tapi kalau punya ukuran tadi, ya kita ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kebingungan suku Kalama di sini. Kebingungan suku Kalama. Dan ini juga kan terjadi sama kita. Tidak hanya 8 persembahan. Rupang Buddha saja. Mana rupang Buddha yang benar ini loh? Kalau kita ngomong tadi ya, agama Buddha Indonesia, kemudian Nusantara, rupang yang benar yang mana yang digunakan? Yang mana? Gitu. Ini kan yang namanya krisis identitas. Dalam hal ini, kalau suku Kalama ini adalah krisis identitas dalam hal ajaran spiritual. Bingung mereka mengikuti yang mana. Gitu. Nah, kebingungan inilah yang dilihat oleh Buddha. Menariknya begini, Buddha tidak serta-merta mengatakan, oh ini loh, ayo ikut saya aja, ini yang benar. Ini yang benar ini. Buddha nggak seperti itu. Buddha tidak seperti itu. Karena Buddha selalu memberikan satu tools, ya, panduan itu untuk merubah pandangan dulu. Pandangan yang membedakan antara apa yang baik dan buruk dulu. Nah, di sinilah Buddha mulai nanti dalam kaitannya ini Buddha mulai mengupas, gitu ya, berkaitan dengan hal ini. Maka Buddha melanjutkan begini. Marilah penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabaran yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkan. Tapi bagaimana kita mengukur itu? Nah, di sini menariknya di sini adalah Buddha membagi 3. Jadi tadi itu ada 10 poin, ya. Buddha membagi 3. Satu berkaitan dengan sosial. Bagaimana jika ada informasi dari sosial? Bagaimana kita menilai itu baik dan buruk? Lalu bagaimana jika ada informasi berkaitan dengan pemikiran-pemikiran? Bagaimana kita menilai pemikiran itu baik atau buruk? Lalu bagaimana jika ada seorang guru, gitu ya, untuk yang mengajar dan kita mengatakan dia baik dan buruk? Jadi ada 3 di sini. Buddha membagi dari 10 tadi itu ada 3 sumber informasi yang perlu dicermati. Satu berkaitan dengan sosial, satu berkaitan dengan hasil pemikiran, satu berkaitan dengan individu yang memberi ajaran itu. Bagaimana kita menilai ajaran yang didapatkan dari apa yang terjadi di sosial ini, seperti tadi turun temurun tadi, gitu kan? Misalkan tadi persembahan dari Mak Siam tadi ini sudah dari zaman dulu Bante seperti ini. Bagaimana kita menilai itu baik dan buruk? Nah, Buddha mengajak itu, tidak serta-merta ini ditolak. Nggak bisa. Yang ini yang benar, Mak Siam, ini yang benar. Tidak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Ada ukurannya untuk melihat ini. Bagaimana ini baik dan buruk. Dilihat dari beberapa sudut pandang tentunya. Dan ukurannya harus jelas. Berkaitan dengan apa? Kebajikan dan bukan kebajikan. Ini kebajikan bukan? Ya dilihat. Meskipun ini dari nenek, dari buyutnya Mak Siam, turun-temurun dalam memberikan persembahan ke Setia ini, seperti apa? Turun-temurun, diikuti oleh Mak Siam. Ini baik atau buruk? Ya kita perlu melihatnya,
apakah tindakan pesan moralnya ini memiliki nilai-nilai kebajikan atau tidak. Kita melihat dari situ. Bagaimana sesuatu dikatakan sebagai sebuah kebajikan, memiliki nilai kebajikan, perbuatan itu harus baik. Bagaimana perbuatan baik itu, perbuatan itu dikatakan baik, kita harus mampu mengukur ini kan. Gitu. Nah, dari sisi sosial seperti itu, termasuk pemikiran. Meskipun pemikiran itu muncul tadi kan dari Pak Titi, enggak sih kalau menurut logika saya harusnya persembahan seperti ini. Gitu. Lalu Teh Tin, Mas Swasti bilang, enggak, kalau menurut pengetahuan saya selama ini seperti ini. Nah, bagaimana mengukur pengetahuan mereka ini benar dan baik? Bukan dari persoalan Pak Titi yang bicara, Teh Titi yang bicara, atau Mas Swasti yang berbicara, bukan soal itu. Bukan persoalan apa yang dilampaikan Pak Titi, bahkan Teh Titi ini, bahkan Mas Swasti ini adalah sesuatu yang mudah kita lakukan. Atau sudah lama dilakukan pemikiran ini, bukan itu. Tapi dilihat dari sisi adakah nilai kebajikan di sana. Dilihatnya dari sisi itu nanti. Gitu. Untuk menilai itu sebuah memiliki nilai kebajikan, perbuatan itu harus memenuhi kriteria yang dikatakan perbuatan baik. Gitu loh, perbuatan baik. Nah, ini yang pertama, melihatnya dari sisi itu. Termasuk menilai dari sisi guru. Apakah guru ini adalah, meskipun itu ucapan dari seorang guru yang kita anggap dia sebagai guru, ya kita nggak serta-merta untuk mengiyakan. Nanti seperti kasus zaman Buddha, Angulimala itu kan, saking patuhnya dan yakinnya pada gurunya, yang untuk diberi tugas keluar, kalau untuk mau mencapai pencerahan kamu harus bisa mengumpulkan 1000 jari yang membunuh orang, dilakukan sama dia. Dia punya niat baik mencapai pencerahan, tapi saking patuhnya sama guru dan meyakini dan menelan mentah-mentah apa dibayar dari gurunya, justru dia melakukan banyak kesalahan di sana. Nah, ini bagian hal yang penting. Maka ketika dulu banyak hal dari para guru, misalkan dari beliau, misalkan Bante Wirenadi ini punya semangat bagaimana agama Buddha Nusantara, agama Buddha Majapahit, punya semangat ini. Maka ketika itu dari apa yang saya lihat pun, loh, kajiannya nggak ada. Maka saya bilang, oke, nanti saya akan carikan nanti kajian-kajian ini. Saya akan temukan, saya akan carikan. Nah, pelan-pelan mulai kita carikan. Jadi kita tidak menerima langsung dan tidak menolak langsung, bukan, wah, ini salah ini. Nggak begitu juga. Itu kan pandangan dari beliau sebagai orang tua yang kita terima, gitu loh. Tapi lihat apa yang kurang, kajiannya nggak ada. Dasar histori, kajian historinya nggak ada, kajian budayanya nggak ada, kajian histori nggak ada, kajian dalam teologinya nggak ada. Oh, berarti ini harus saya cari. Bagaimana kajian teologinya, bagaimana kajian historinya, bagaimana kajian dalam budayanya. Benar nggak itu? Nah, kita melihat dari sisi itu, sehingga kita justru malah membantu apa yang menjadi pemikiran dan semangat awalnya gitu loh. Nah, tidak lagi kita mengecam, itu salah. Tidak lagi seperti itu cara berpikirnya. Demikian juga diajarkan Buddha, ketika ucapan itu disampaikan oleh seorang guru, kita enggak kemudian karena enggak cocok dengan kita, salah itu. Tidak seperti itu. Enggak benar itu, salah itu. Dan kita justru punya pikiran kebencian. Itu yang kita hati-hati sekali. Maka itu kenapa beberapa hal yang sempat saya sampaikan dan saya ceritakan, ketika saya diajak untuk bertemu dengan beberapa guru yang saya tahu kompetensinya ya dalam arti sebagai guru Dharma, tetapi saya tidak punya keyakinan, saya nggak berani ketemu karena pikiran saya jelek, perlu keraguan, karena saya nggak cukup pengetahuan untuk menilai beliau ini siapa, kok punya kelayakan dianggap sebagai guru ini loh, bahkan di internasional. Siapa? Kok seperti ini tapi? Nah, saya tidak berani ketemu. Karena kalau ketemu saya punya pikiran-pikiran buruk ini tadi. Saya mencegah itu, tidak mau. Saya lebih baik diam. Tapi diam saya bukan kemudian diam mengabaikan itu. Tertarik, kok orang-orang pada ikut. Tapi kok orang-orang itu banyak pengetahuan ketika ikut ke sana. Pengetahuannya ya benar gitu loh. Cari datanya. Biografinya cari.
Siapa dia? Cari. Begitu ketemu, punya pengetahuan, baru kita, oh pantesan. Begitu ketemu, beda sudah. Tidak ada penolakan. Justru kita mengharap apa yang ajaran dari beliau. Justru kita malah berharap beliau memberi ajaran kepada kita agar punya ikatan karma terhadap spiritual, dalam hal ini dharma. Gitu loh. Jadi kita tidak serta-merta kemudian membantah itu. Perlu analisa semacam. Jadi kalau kita melihat dari sini, Buddha mengajak kita menjadi umat Buddha itu cerdas secara spiritual, cerdas secara mental gitu loh, cerdas secara sosial. Buddha mengajarkan ini kepada kita. Maka tradisi apapun yang ada itu nggak bisa kita katakan itu salah. Ini hati-hati, gitu. Ini hati-hati. Satu kasus kemarin, dia yakin dengan tradisi itu. Ya, sering misalkan di lingkungan masyarakat Anda misalkan bakar-bakar uang-uangan, nunggu orang mati. Ya tanya, Bante itu kan bukan nggak baik, itu bukan Buddhis. Kita nggak bisa mengatakan begitu juga. Tergantung apa yang dia lakukan. Kalau dia lakukan berpikirnya, oh ini ngirim uang untuk mendiang biar nanti dia punya uang di sana. Ya jelas ini keliru, nggak ada kebaikan di sana. Ini bukan kebaikan, ini pandangan keliru. Tapi ketika itu dia mengingat, oh dulu saya ini hidup diberi makan, kesejahteraan oleh orang tua. Ini simbol uang kan, kesejahteraan. Dulu dia memberi saya makan, memberi saya minum, menjaga kesehatan saya, menjaga pertumbuhan saya. Saya hidup sekarang, dikasih warisan. Nah, hal-hal baik bukan? Mengingat kebajikan ketika dia membakar kertas ini tadi loh. Semoga kebajikan ini membuahkan kebahagiaan bagi saya, dan kebahagiaan ini diketahui oleh mendiang. Ini kan pelimpahan jasa, membangkitkan kebajikan. Gitu loh. Perenungan terhadap kebajikan. Nah, ini juga Buddha anjurkan. Lah kalau ini yang dilakukan, ini hanya sebagai sarana untuk mengingat, juga ada masalah. Maka ketika itu kita ngapain dilakukan? Oh itu katanya nanti uang-uang itu diterima. Ya keliru. Ini budaya kok, pola pendekatan. Jadi ketika kita menolak ini, kita harus tahu betul apa yang menjadi dasar gitu. Akan menjadi kebajikan kalau cara pandangnya tadi itu. Tapi kalau tadi dia melakukannya karena ini ngirim uang untuk mendiang, lalu Anda mempersembahkan makanan itu untuk mendiang, ini biar nanti mendiang makan ikan bakar, ikan ayam bakar, ini sayurnya untuk mendiang nanti makan biar kenyang, sana nggak kelaparan. Ya keliru. Wong di sana nggak makan begituan kok. Tapi kalau ini sebagai bentuk respek Anda, gitu. Ini kan tradisi kan, budaya kan, turun temurun kan. Bagi budaya, Anda melihat ini sebagai satu bentuk penghormatan. Dulu kami pernah makan bareng, aku dimasakkan, diajari masak, ini dan itu. Nilai-nilai bajik orang tua diangkat, diingat, bahagia, dilimpahkan. Loh ini nggak keliru, nggak ada yang salah di sini. Ini objek untuk, sama aja kita lihat ini kan. Kalau ini keliru, kalau cara pandang yang begini dengan caranya yang keliru, berarti Anda lihat Rupang Buddha keliru. Harusnya nggak boleh. Gitu. Kan nggak begitu. Anda lihat ini kan bukan sebagai Buddha, mengingat kualitas-kualitas Buddha. Dengan melihat ini, sama dengan Anda melihat itu. Loh kalau begitu boleh? Ya boleh kan gitu. Boleh. Bentuk penghormatan, mengingat apa? Mengingat perbuatan dulu yang pernah dia lakukan untuk kita. Nah, boleh. Ini kan sisi yang paling penting untuk melihatnya. Jadi tidak serta-merta Buddha membagi ke dalam tiga ini. Tidak menolak ini, pemikiran-pemikiran tidak ditolak. Nah, 10 ini apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh. Di minggu berikutnya kita bahas lebih jauh tentang 10 hal ini apa. Lalu menilainya 10 hal ini seperti apa? Supaya layak ini diikuti. Dan layak untuk ditinggalkan. Sama halnya kita tadi, Anda tadi melihat dari sisi tadi ini.
gitu. Layak enggak untuk diikuti? Misalkan, persembahan ke mendiang layak enggak diikuti? Gitu. Bisa enggak diikuti? Boleh enggak diikuti? Bagaimana kita menilai itu sebagai sebuah tindakan baik, bakti untuk kontemplasi pada kebajikan? Nah, ini kan perlu pengetahuan. Ketika kita tidak cukup pengetahuan ini, ya memang jadi bingung. Sebenarnya makanan ini dimakan enggak sih sama mereka? Kan kita bingung kan gitu loh. Dimakan enggak sih? Dimakan enggak ya ini ya? Bingung sendiri. Penuh keraguan ketika meletakkan itu. Sama saja ketika Anda mempersembahkan 8 persembahan ini, Anda akan penuh keraguan. Ini Buddha terima enggak sih gitu lah. Karena enggak mengerti, enggak punya pengetahuan apa sih ini, maknanya apa, pesannya apa, motivasi apa yang harus dibangkitkan untuk ini gitu. Nah, maka Buddha katakan terhadap kebingungan dari para kalama ini, wajar bingung karena Anda tidak punya kebijaksanaan, artinya pengetahuan untuk menilai hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, buah-buah dari kebaikan dan buah dari keburukan. Nggak ngerti, sehingga Anda bingung mana yang harus diikuti. Disinilah Buddha kemudian memberikan satu pemahaman dari 10 tadi, dan dibagi dalam ini dibagi dalam 3 kriteria tadi. Bagaimana melihat hal sosial, bagaimana melihat pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh para pendahulu kita, dan melihat pendahulu itu layak diikuti atau tidak. Nah, bagaimana menilainya, ini menjadi bagian penting dalam perjalanan untuk kita itu memilih sebuah ajaran, suatu ajaran. Jadi tidak serta-merta karena ya sudahlah wong dari buyut itu setahu saya sudah Buddha, ya aku Buddha lah gitu. Tidak bisa begitu. Dari buyut sudah Buddha, ya aku Buddha lah. Tidak bisa begitu juga. Dari bapak ini, ibu udah Buddha, ya aku pokoknya Buddha lah, ikut aja lah. Tidak bisa begitu juga. Ketika Anda beragama berdasarkan asumsi ini asumsi yang rapuh, sangat rapuh. Saya katakan di awal itu kan, sangat rapuh sekali. Tapi ketika dengan pemahaman ini, Anda akan punya kejelasan. Anda mau dengan suku apapun, gitu, berada di lingkungan manapun, nggak ada persoalan. Anda ikut dengan siapapun, dengan budaya yang bagaimana dan seperti apa, nggak ada persoalan. Karena Anda bisa memilah dan memilih mana budaya atau pola hidup yang baik dan tidak baik. Anda mengerti, Anda bisa mengikuti mana yang harus diikuti gitu, dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, ini nanti akan menjadi panduan untuk itu. Ketika kita memahami 10 ini tadi, akan menjadi panduan untuk kita. Dan Anda akan melihat sebenarnya jadi banyak agama ini, mana sih yang layak diikuti gitu loh. Apakah agama Buddha? Apakah agama yang lain? Gitu. Kalaupun Buddha, kenapa kok harus mengikuti agama Buddha? Kenapa gitu loh? Kok harus ikut agama Buddha? Jadi bukan lagi karena pasangan, bukan lagi karena keluarga, bukan lagi karena keturunan, bukan lagi karena suku, bukan lagi karena bangsa, bukan lagi karena itu. Karena muncul dari pemahaman terhadap hal baik dan buruk yang akan kita ikuti. Kalau Anda bisa memahami sampai ke tahap ini dengan melihat isi daripada Kalama Sutta ini, Anda bahkan bisa melihat kebaikan-kebaikan di agama lain. Anda bisa melihat itu. Sehingga kita juga tidak akan menolak apa yang menjadi tindakan-tindakan di agama-agama lain. Kita bisa ikut malahan. Karena kita tahu ini kebaikan. Oh, yang ini saya tinggalkan, tidak mau. Walaupun di satu agama itu ini saya ikuti, ini tidak. Kenapa ini tidak? Kita punya alasan. Jadi kita bisa kemanapun akhirnya. Bisa kemanapun. Kita ketemu kopi, ya bisa ngerti bisa bersama kopi di sana. Tapi kita milih kopi yang benar-benar kopi atau kopi campur. Kalau kata Pak Titi, ini kopi campur jagung apa beras apa kopi beneran gitu loh. Oh, ini campur jagung, ya enggak lah. Campur beras enggak lah. Ini kopi yang bener nih diikuti, ini kopinya rasanya jelas, dampak di tubuhnya jelas gitu loh. Menikmatinya juga enak gitu kan. Karena ngerti mana kopi yang benar-benar kopi dan yang tidak gitu loh. Nah, ini menjadi bagian penting yang nanti Anda juga akan melihat ke dalam agama-agama suku, istilahnya saya katakan ajaran-ajaran agama suku.
Gitu. Artinya budaya atau tradisi itu mana yang layak untuk kita ikuti dan tidak. Anda bisa melihat dari pemahaman 10 ini tadi. Nah, ini kita akan bahas secara bertahap di minggu depan. Ya, minggu depan. Jadi ini sebagai pengetahuan awal, mengapa kita seringkali mengalami kebingungan? Karena kita tidak cukup punya pengetahuan untuk menilai hal itu. Maka kalau kita mengalami kebingungan, jangan segera memutuskan apapun itu. Tapi Anda harus mencari dulu pengetahuan tentang apa yang menjadi kebingungan Anda. Baru Anda putuskan ketika Anda sudah jelas. Maka mari kita jadi umat Buddha harus cukup punya kecerdasan spiritual seperti ini. Gitu. Sehingga ini akan menjadi bagian penting pemandu kita untuk hidup. Caranya bagaimana? Belajar. Mari kita terus belajar. Belajar, tumbuh berkembang untuk belajar. Diskusi seperti khotbah begini, diskusi itu menjadi bagian sarana untuk kita belajar agar punya pengetahuan dan mampu menilai hal-hal tadi. Nah, maka mari gunakan ruang-ruang yang ada pada seperti Pijar Bakti ini juga untuk bagian daripada untuk pembelajaran dalam hidup kita, sehingga kita akan ditumbuhi dengan berbagai pengetahuan, upaya untuk memahami tentang baik dan buruk itu menjadi jelas, tidak dalam kebingungan. Terima kasih.